Pada satu masa, pada negeri yang jauh, hidup seorang gadis cantik bernama Cinderella. Setelah ibunya yang baik hati wafat, ayah Cinderella menikah dengan Nyonya Puffy. Nyonya Puffy memiliki 2 orang putri yang sombong, iri hati dan gemar berkelahi seperti dirinya. Mereka bisa berkelahi berjam-jam hanya karena masalah sepele seperti sisir misalnya. Berhenti! Ku bilang berhenti! Kembalikan itu punyaku! Tidak. Suatu hari, ayah Cinderella harus melakukan perjalanan dalam waktu yang lama. Nyonya Puffy memanfaatkan situasi ini dengan memerintah Cinderella melakukan semua pekerjaan rumah, membersihkan seluruh area rumah, mengangkut kayu untuk perapian, dan menyiapkan makanan menyita seluruh waktu Cinderella. Meski sudah bekerja keras, Nyonya Puffy dan putri-putrinya tetap bersikap kejam dan congkak pada Cinderella. Bu, Cinderella kan kotor. Jangan biarkan makan bersama kita. Jangan biarkan tidur bersama kami, membawa mimpi buruk. Cinderella, kau dengar kata putri-putriku yang cantik? Sekarang kamu tidur di loteng. Cinderella yang malang tidur di kamar tua yang berdebu di loteng. Melalui jendela yang kecil, ia memandang ke arah taman. Dari waktu ke waktu, ia mengobrol dengan seekor merpati putih. Halo merpati manis. Seiring berjalannya waktu, saat sedang membersihkan kamarnya, Cinderella bertemu dengan 2 ekor tikus kecil. Siapakah kalian? Hai, aku adalah Cheddar. Dan aku Mozzarella. Dan aku Cinderella. Kalian suka makan keju ya? Akan kusiapkan makanan lezat untuk kalian. Ya. Kami sangat lapar. Kami sudah tidak pergi ke dapur selama berjam-jam. Iya, ada monster jahat berbulu di bawah. Itu si kucing nakal Papu. Besok pagi-pagi sekali akan kusiapkan sarapan yang nikmat untuk kalian. Keesokan paginya, Cinderella memasuki dapur tanpa menimbulkan suara. Papu si pusnakal menunggu di depan lubang tikus di dapur, memburu Cheddar dan Mozzarella. Cinderella diam-diam mengambil beberapa potong keju, lalu pergi ke loteng. Namun, putri Nyonya Puffy memergokinya. Bawa apa kamu? Dan mau kamu apakan? Ini sedikit keju untuk sarapan. Ibu, Cinderella mencuri makanan kita. Mencuri? Aku tidak pernah mencuri apapun. Sudah mencuri berbohong pula. Jahat sekali kamu. Tikus kecil turun dan berlarian di dapur untuk menakut-nakuti 2 bersaudari jahat. Wah! Oh tidak! Ada tikus! Ada tikus dalam rumah! Bu! Aku takut! Bukan cuma 1, tapi 2! Ketika Nyonya Puffy akan menangkap tikus itu, terdengar seseorang mengetuk pintu. Ternyata Mahaduta kerajaan. Yang mulia pangeran akan mengadakan pesta dansa di istana besok malam. Semua gadis muda di seluruh negeri diundang dalam pesta ini. Mendengar kabar tentang pesta dansa, Jezebel dan Cassandra berlari dengan riang ke kamar mereka dan mulai memilih gaun untuk acara itu. Nyonya Puffy juga menginginkan kedua putrinya tampil cantik. Kedua saudari tiri jahat itu memaksa Cinderella untuk mempersiapkan gaun pesta untuk mereka. Keesokan hari pun tiba. Cinderella sangat kelelahan. Sahabat-sahabat kecilnya berusaha membangunkannya. Cinderella, bangun! Kau harus pergi ke pesta dansa. Tapi aku tidak punya gaun. Gaun yang aku punya kotor. Tutup matamu, Cinderella. Kami punya kejutan untukmu. Sahabat-sahabat kecil membawa Cinderella ke tengah kamar. Merpati membuka tirai di dinding dengan paruhnya. Tada! Tada! Benarkah ini? Indah sekali. Cinderella memakai gaun barunya, lalu menata rambutnya, dan akhirnya turun ke bawah. Namun, kedua saudara tiri melihatnya
dan merasa iri. Nyonya Puffy tak ingin Cinderella turut ke pesta dansa begitu melihatnya lebih cantik dari kedua putrinya. Jadi, ia melemparkan semangkuk kacang dalam perapian agar dipungut oleh Cinderella. Jika kau bisa memungut kacang-kacang itu dari api dan menaruhnya kembali ke mangkuk dalam waktu 5 menit, maka kau boleh ikut bersama kami. Cinderella sangat ingin pergi ke pesta, sehingga ia mulai memungut kacang-kacang itu. Sahabat-sahabat kecilnya datang membantu. Dalam waktu 5 menit, mereka berhasil mengumpulkan kacang dan menaruhnya dalam mangkuk. Cinderella berlari mengejar Nyonya Puffy yang siap berangkat dan menunjukkan mangkuk itu. Ia tetap tak ingin Cinderella ikut serta. Lalu akhirnya, gaun Cinderella yang kotor dijadikannya alasan. Dan ia tinggalkan Cinderella di rumah, pergi ke istana pangeran. Cinderella yang malang menjadi sedih. Ia duduk di taman, menangis dan meratap di bawah pohon hazelnut yang dulu ditanam oleh ibunya. Saat itulah, tiba-tiba pohon hazelnut bergoyang, lalu bersinar. Dan muncullah peri cantik di hadapan Cinderella. Namaku Liabel. Aku datang untuk membantumu. Janganlah bersedih. Kau akan dapat menghadiri pesta itu. Tapi bagaimana bisa dengan kondisi seperti ini? Serahkan padaku. Aku hanya perlu sebuah labu. Yang lainnya sudah tersedia di sini. Cinderella datang dengan membawa sebuah labu. Peri Liabel mengayunkan tongkat ajaibnya dan mengubah labu menjadi kereta kuda yang indah. Tikus-tikus diubah menjadi kuda-kuda yang gagah. Dan si merpati diubah menjadi kusir dengan baju yang bagus. Cinderella tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana kau bisa melakukannya, Liabel? Peri mengayunkan tongkatnya lagi. Dan Cinderella kini memakai gaun biru yang cantik. Dan ia mengenakan sepatu kaca. Aku seperti putri sekarang. Terima kasih, Liabel. Kini waktunya kau pergi ke pesta dansa. Cepat! Peri mengingatkan Cinderella sebelum ia berangkat. Jangan lupa, kau harus kembali saat tengah malam. Jika tidak, kekuatan sihirnya akan hilang dan semuanya kembali seperti sedia kala. Cinderella menyimak apa yang disampaikan peri lalu pergi menuju istana. Kereta labu berhenti di depan istana nan megah. Cinderella yang luar biasa cantiknya memasuki istana. Tamu pesta memandangi Cinderella sambil bertanya-tanya, siapakah gadis cantik itu? Baik Lady Puffy maupun kedua putrinya tak menyadari bahwa gadis itu adalah Cinderella. Pangeran Leo menghampiri Cinderella dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Wahai gadis cantik, bolehkah aku berdansa denganmu? Cinderella terpesona kala berdansa dengan Pangeran Leo. Hingga ia melupakan waktu. Saat waktu hampir menunjukkan jam 12 malam, ia teringat pesan itu. Kau harus kembali saat tengah malam. Jika tidak... Cinderella seketika meninggalkan pangeran dan berlari keluar istana secepatnya. Kau mau kemana? Siapa namamu? Cinderella berlari menuruni tangga istana dan tiba-tiba kehilangan salah satu sepatu kacanya. Sayangnya ia tidak punya waktu untuk mengambilnya sehingga ia langsung masuk ke dalam kereta dan pergi dari istana secepat mungkin. Cari pemilik sepatu ini. Kalau perlu, minta seluruh gadis di negara ini untuk mencobanya. Begitu waktu menunjukkan jam 12, segalanya kembali seperti sedia kala. Cinderella kembali ke kamarnya di loteng. Ia membayangkan malam menakjubkan bersama pangeran dan menyadari dirinya telah jatuh cinta. Namun rasanya tidak mungkin pangeran mengenalinya dengan baju kotor seperti ini. Waktu berlalu, dan pangeran membangun rumah nan megah di samping istana untuk menyimpan si sepatu kaca. Seluruh gadis di sana mengunjungi tempat itu untuk mencoba sepatu itu. Nyonya Puffy dan kedua putrinya pun ikut berkunjung, tetapi tidak mengajak serta Cinderella.
kau tetap di rumah. Tak mungkin sepatu itu milikmu. Benar, sepatu itu akan muat di kaki Cassandra atau kakiku. Tapi aku juga gadis yang ada di negeri ini. Aku punya hak untuk mencoba sepatu itu. Nyonya Puffy tak mau mendengar kata-kata Cinderella. Ia mengunci Cinderella di rumah dan pergi bersama dua putrinya. Tentu saja, sepatu kaca itu tidak pas di kaki Cassandra, juga kaki Jezebel. Kalau ku coba sedikit lagi, pasti muat. Malam hari, kala lampu-lampu rumah menyala, Cinderella dapat keluar dari rumahnya berkat jasa mozzarella dan cheddar. Ia tiba di rumah megah itu dan menghampiri sepatu kaca. Saat ia akan mencoba sepatu itu, Pangeran Leo memasuki ruangan. Berhenti, jangan bergerak. Kau bisa merusak sepatu itu. Tidak, ini sepatuku, akan pas di kakiku. Ia berkata jujur, ia adalah Cinderella. Dengan berani, Cinderella mengenakan sepatu itu di depan Pangeran Leo. Pangeran lalu menyadari sepatu itu Kau, malam itu, pas di kaki Cinderella. Kau gadis cantik yang malam itu berdansa denganku. Boleh aku tahu namamu? Namaku Cinderella yang mulia. Maukah kau menikah denganku, Cinderella? Dengan bahagia, Cinderella menjawab ya pada orang yang dicintainya. Mereka menikah di istana yang megah dan hidup bahagia selamanya. Pada suatu masa, di negeri yang jauh, hiduplah seorang putri cantik bernama Cinderella. Cinderella telah menikah dengan Pangeran Leo yang tampan. Mereka hidup berbahagia di sebuah istana yang megah. Sementara itu, di rumah asal Cinderella, ibu tirinya Nyonya Puffy dan dua putrinya merasa kecewa dan iri hati. Andai aku hidup di istana, aku akan menghadiri pesta-pesta dan berdansa. Aku bisa makan hidangan paling lezat setiap malam. Bahkan si Puspapu membayangkan hidup nikmat di istana. Nyonya Puffy murka dan membuang barang-barang Cinderella dari jendela loteng satu demi satu. Kita tidak butuh lagi ini semua. Tidak berguna. Tiba-tiba, Nyonya Puffy melihat sebuah kotak teronggok di sudut ruang. Dengan penasaran, ia membukanya dan menemukan sebuah arloji saku tua di dalamnya. Ia membawa kotak itu ke ruang tengah. Dua putrinya juga merasa penasaran ketika melihat jam itu. Lalu menekan tombol di bagian samping arloji untuk membukanya. Untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kelihatan seperti jam biasa, dilengkapi cermin biasa. Kecuali jam itu mulai bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Tiba-tiba, sinar terang memancar dari jam tersebut dan menerangi ruangan. Mereka terkejut. Lalu, tiba-tiba, peri jahat muncul di hadapan mereka. Akhirnya, aku kembali ke dunia ini. Siapa kau? Aku adalah peri masa lalu. Namaku Kyra Bell. Kyra Bell diusir dari negeri peri karena ia jahat dan sangat kejam. Ia berkata pada Nyonya Puffy dan anak-anaknya, Siapa kalian yang telah menyelamatkanku? Boleh ajukan permintaan apa saja. Aku yang menyelamatkanmu, bukan aku. peri jahat meminta Nyonya Puffy untuk mengajukan permintaan. Dan tanpa ragu ia berkata, Aku ingin waktu berputar kembali ke malam pesta dansa. Pangeran Leo semestinya menikahi salah satu putriku yang cantik. Acuh. Peri jahat mengayunkan tongkat sihirnya pada arloji saku dan membuat jam di negeri itu berjalan mundur. Saat itu, Cinderella menemukan dirinya kembali ke masa pada malam saat ia menikah dengan sang pangeran. Waktu berjalan mundur kembali
kala ia mengunjungi rumah tempat disimpannya sepatu kaca. Saat ia memasuki rumah itu, waktu mundur lagi ke saat Nyonya Puffy dan anak-anaknya menguncinya di rumah dan mereka pergi untuk mencoba sepatu kaca. Pangeran Leo menemukan sepatu kacanya di tangga istana. Mundur lagi, waktu menunjukkan jam 12 malam. Kala berdansa dengan pangeran, Cinderella kala berangkat dengan kereta kencana dari Labu. Waktu terus berjalan mundur, hingga Cinderella duduk di bawah pohon hazelnut, ditemani cheddar dan mozzarella. Dan Pri Liabel datang kembali. Cinderella cantik, aku datang untuk membantumu. Liabel, apa yang terjadi? Pangeran tidak mengenaliku lagi. Ini pasti ulah saudaraku Kyra Bell yang jahat. Liabel bercerita tentang kotak misterius dari negeri peri. Kotak itu dilarang untuk dibuka, tetapi tetap dibuka oleh Kyra Bell. Tidak! Kyra Bell akhirnya diperangkap dalam kotak jam tua sebagai hukuman. Setelah sekian lama waktu berlalu, ia dibebaskan oleh Nyonya Puffy dan putri-putrinya. Ditunjukkannya pada Cinderella bahwa Kyra Bell bersama mereka. Nyonya Puffy mengajukan permintaan yang mengerikan. Untuk memperbaikinya, kita harus mengembalikan Kyra Bell ke dalam arloji itu. Setuju, tapi bagaimana? Liabel, Cinderella, dan sahabat-sahabat kecilnya membuat rencana. Setelah beberapa hari waktu berjalan mundur, Mahaduta Istana mengumumkan adanya pesta dansa. Namun kali ini, Cassandra dan Jezabel tidak memberitahu soal ini pada Cinderella dan diam-diam mempersiapkan baju pesta. Hari berikutnya, agar Cinderella tidak ikut, Nyonya Puffy menguncinya di loteng, lalu bersama putri-putrinya pergi diam-diam. Sebelum memasuki ruang dansa, Kyra Bell muncul di sisi mereka. Ia mengayunkan tongkat dan memberi mantra cinta pada Cassandra. Begitu Cassandra memasuki ruang dansa, berkat mantra cinta, Pangeran Leo tertarik padanya. Pangeran menghampirinya dan mengajaknya berdansa. Ya. Sementara itu, Cinderella dan kawan-kawannya masih terkunci di loteng, menunggu peri baik hati. Merpati mendatangi jendela loteng, membawa arloji saku tempat Kyra Bell sebelumnya terperangkap. Lalu, peri baik hati Liabel muncul di hadapan mereka. Kita harus segera ke pohon hazelnut sekarang. Ia mengayunkan tongkat, dan sekali lagi Cinderella dan kawan-kawannya tiba di bawah pohon hazelnut. Namun dari balik pohon, si peri jahat Kyra Bell mengejutkan mereka. Rencanamu akan gagal. Cinderella tak akan berhasil. Saatnya kau yang terperangkap dalam arloji, Liabel. Si peri jahat menyerang dengan segenap kekuatan jahatnya dan Liabel menangkisnya dengan tongkat ajaib. Tikus-tikus kecil dan merpati bersembunyi di belakang Cinderella karena pertikaian hebat itu. Tongkat Liabel semakin lama semakin kuat. Dan akhirnya peri jahat berhasil dikalahkan dan terhempas ke tanah. Cinderella, buka arlojinya. Cepat! Jangan! Tolong! Aku tak sanggup terperangkap di sana lagi. Cinderella cepat membuka arloji di tangannya. Peri jahat menghilang dan perlahan kembali masuk ke dalam cermin arloji. Jam di negeri itu kembali berjalan normal. Namun tentu saja ini bukan akhir cerita. Pesta dansa, aku terlambat, Liabel. Liabel sekali lagi memberi Cinderella gaun yang cantik dan sepatu kaca. Beberapa saat kemudian, dengan kekuatan sihir, ia mengubah merpati menjadi seekor burung raksasa. Cinderella duduk di punggung merpati dan secepatnya terbang ke istana. Namun saat ia tiba,
dilihatnya pangeran telah berdansa dengan Cassandra. Mozzarella dan Cheddar berlari mendekati pangeran dan berusaha menyadarkannya. Hei, gadis tercantik di pesta ada di sana. Apa? Gadis cantik? Biar saja, kita berdansa. Lihat, ia menunggumu. Ayo. Begitu pangeran melihat Cinderella, ia jatuh hati kembali. Dan kekuatan cinta sejati mengalahkan mantra jahat peri. Cinderella dan Pangeran Leo akhirnya berdansa. Sepertinya aku mengenalmu. Wajah cantikmu tidak asing bagiku. Cinderella dengan bahagia berdansa dengan pangeran. Mozzarella dan Cheddar pun ikut berdansa. Akhirnya, segalanya kembali seperti semestinya. Cinderella dan pangeran menikah kembali beberapa hari kemudian, dan kisah cinta mereka kembali sebagaimana seharusnya. Sementara Nyonya Puffy dan kedua putrinya terbakar api iri dengki. Lagi-lagi kita gagal melakukannya. Gagal. Pada suatu masa, pada negeri yang jauh, hiduplah seorang gadis cantik bernama Cinderella. Putri Cinderella yang baik hati hidup bersama Pangeran Leo pada sebuah istana megah. Di negeri itu, hidup pula seorang wanita tua yang telah lama bekerja pada sebuah toko roti di sana. Ia membuat roti-roti paling lezat. Namun, yang tidak banyak diketahui orang adalah wanita tua bernama Zina itu juga merupakan penyihir yang berbahaya. Zina selalu mengunjungi kamar sihir mungilnya di bawah tanah, tersembunyi dari orang lain untuk mempersiapkan ramuan beraneka ragam bagi mereka yang memerlukannya. Waktu demi waktu berlalu, Nyonya Puffy dan kedua putrinya Cassandra dan Jezebel masih mencari rencana jahat demi mengambil alih istana. Harus ada kekuatan sihir yang terlibat. Cassandra menyebutkan penyihir bernama Zena yang diam-diam mempersiapkan ramuan di ruang bawah tanah. Pada hari yang sama, Cinderella dan Pangeran berencana mengadakan pesta dansa di istana. Aku akan mengenakan sepatu kacaku di pesta nanti. Manakala pesta dansa tengah dipersiapkan, Nyonya Puffy dan putri-putrinya tengah menuju tempat penyihir jahat. Mereka melewati jalan hutan hingga akhirnya melihat sebuah tanda dengan huruf-huruf aneh di dalamnya. Ketika mendekati tanda itu, mereka melihat sebuah pintu masuk berupa terowongan dan memasukinya. Dalam terowongan misterius ini, suasana sangat gelap. Lilin-lilin menyala secara ajaib tatkala mereka melewatinya. Setelah agak jauh berjalan, tiba-tiba seekor burung hantu muncul. Apa itu? Ya ampun, siapa kalian? Mau apa kalian kemari? Apakah kalian tidak tahu kata sandinya? Sini, tuaga. Cepat tuang ramuannya. Antar kalian ke sana. Tolong bukakan pintu untukku. Terima kasih. Sarah jerumnya bagus manis. Senya, ada yang datang menemuimu. Terlihat banyak botol ramuan di sana. Ketel, alat serok, penjepit, aneka ramuan, tumbuh-tumbuhan, dan kelelawar-kelelawar kecil tampak beterbangan. Ibu, tempat ini seram sekali. Di tengah asap aneka warna, Nyonya Puffy dan putri-putrinya menunggu dengan tidak sabar. Akhirnya, Zina muncul mengenakan topi hitam besar dan mengangkat topinya untuk menunjukkan wajahnya. Katakan, kalian perlu ramuan apa? Saat itulah Nyonya Puffy menyadari bahwa Zina adalah saudarinya yang telah lama tak dijumpainya. Tapi kau adalah kakakku. Aku tak percaya. Puffy, kamu. Kupikir kau menghilang. Kau menjadi penyihir sekarang? Ya,
Kini aku mampu memiliki segalanya. Katakan, buat apa kau memerlukan mantra sihir? Mereka bercerita pada Bibi Zena bahwa mereka ingin mengambil alih posisi Cinderella. Sina memutuskan untuk memanfaatkan mantra terkuat karena yang memerlukannya adalah saudari dan keponakan-keponakannya. Pertama, ia meminta beberapa helai rambut mereka dan menaruhnya pada mangkuk kuning yang diisi dengan air bermantra sihir. Ia lalu mengambil jejak kaki Cassandra dan Jezabel dengan bantuan baskom berisi lumpur. Diambilnya air sihir, lalu menuangkannya pada jejak kaki tadi. Saat itu juga, penampakan sepatu kaca Cinderella muncul di hadapan gadis-gadis itu. Simsalabim abrakadabra. Sepatu ini akan membuat Cinderella terjatuh. Hanya dengan suara dari Puffy saja, sepatu itu akan menurut dituntun kemana. My dear, I'll give me a ball and watch how Cinderella will fall. Can play with her like a doll and watch how the magic will flow. Magic is my everything. I can rule the world with it. Magic is my everything. I can capture all that I need. Magic is my everything. I can rule the world with it. Magic is my everything. Magic is my everything. Akhirnya, malam pesta dansa tiba. Cinderella mengenakan gaun kesayangannya dan juga sepatu kacanya, lalu menuju ruang dansa. Nyonya Puffy dan putri-putrinya mengamati Cinderella diam-diam di sudut aula. Baiklah, sepatu ajaib. Buat Cinderella terpeleset. Ketika Cinderella terjatuh ke lantai, ia tidak menyadari apa yang terjadi. Ia segera bangkit, namun kakinya tidak bisa berhenti bergerak dan menendang tamu-tamu pesta saat ia berlari mengelilingi aula. Tidak! Apa yang terjadi padaku? Cinderella berlari maju mundur, kiri ke kanan. Pangeran maupun tamu yang lain tak mampu menghentikannya. Akhirnya ia berhasil keluar ruang dansa dan menuruni tangga istana, namun tetap tidak mampu menguasai gerak kakinya. Sementara itu, Nyonya Puffy dan putri-putrinya memandang Cinderella sambil terkikik. Putri Cinderella meninggalkan istana. Lihat! Hah, Cinderella meninggalkan istana? Ya ampun, aduh. Cinderella secepat kilat berlari meninggalkan istana. Tersesatlah di negeri yang jauh, Cinderella. Ketika hal tersebut terjadi, sahabat-sahabat kecil Cinderella, Mozzarella, dan Cheddar meminta bantuan Liabel di bawah pohon hazelnut. Liabel, dimanapun kau berada, datanglah. Kami perlu bantuanmu. Liabel tiba di hadapan Mozzarella dan Cheddar, lalu terbang secepatnya ke tempat Cinderella berada. Sepatu kaca berganti warna menjadi merah. Liabel mengayunkan tongkat ajaibnya pada sepatu Cinderella, tetapi sama sekali tidak membantu. Wahai sepatu ajaib, dengarkan aku. Berhentilah kala jalanmu berlumpur dan bergelombang. Mantra dari peri menciptakan jalanan yang berawah. Sepatu kaca terjebak dalam rawa dan tidak bisa bergerak lagi. Namun sayangnya, Cinderella juga mulai tenggelam dalam lumpur rawa. Tolong, Liabel. Aku tenggelam. Liabel mengayunkan tongkatnya 3 kali. Lalu tiba-tiba muncul sepasang sayap di punggung Cinderella. Cinderella mengepakkan sayap-sayap barunya agar terbebas dari rawa. Terima kasih, Liabel. Kau telah menyelamatkanku. Tapi aku takkan pernah lagi bisa melihat sepatu kacaku. Sepatu kaca itu dipengaruhi sihir, Cinderella.
segera kembali ke istana, cepat. Peri Liabel memberi sepatu baru untuk Cinderella dan mereka kembali ke istana bersama. Cinderella sangat gembira bisa kembali bertemu dengan Pangeran Leo dan sahabat-sahabat kecilnya. Begitu Nyonya Puffy melihat rencana jahatnya gagal, mereka meninggalkan istana secepat mungkin. Orang baik selalu menang. Aku benci itu. Cinderella dan semua yang dikasihinya selalu berbahagia. Burung hantu menyaksikan segalanya dan menceritakannya pada penyihir Sienna. Sienna, trik sepatu sihir itu tidak berhasil. Tidak mungkin. Bagaimana bisa penyihir sehebat aku dikalahkan? Tidak mungkin. Sabar. Pada suatu masa, pada negeri yang jauh, hiduplah seorang penyihir bernama Zinnia. Zinnia meyakini bahwa dirinya merupakan penyihir tersakti yang pernah ada. Namun, kala Peri Liabel mematahkan mantranya, Zinnia menyadari kalau sihirnya telah melemah. Sehingga ia gunakan sihirnya untuk memanggil pesulap dan penyihir lain untuk bekerja sama. Aku menyeru kalian, wahai pesulap dan penyihir dari seluruh penjuru. Baik, lanjutkan. Beri aku tanda. Yang pertama merespon panggilan Zinnia adalah penyihir jahat Hela. Lalu disusul Vega dari dunia bawah laut ikut bergabung. Dan akhirnya mereka mulai membuat rencana berbahaya bersama. Hela berkata bahwa ia ingin menghancurkan kecantikan Putri Salju. Dan Vega berencana untuk mengambil alih istana bawah laut dengan cara mencelakakan Arya. Kita harus memenangkan peperangan melawan putri-putri itu. Tapi kita akan mulai dari Cinderella. Lalu Putri Salju dan Arya. Saat trio penyihir itu terkekeh bersama, Cinderella terbangun di pagi yang ceria bersama sahabat-sahabatnya tikus-tikus kecil. The rainbow is all above. Your prince will give you love. So never give up believing. Two hearts are never leaving. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in this dream. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in this dream. Wah, kau cantik sekali permaisuriku. Namun, sebelum ia sempat menjawab, bumi yang mereka pijak tiba-tiba berguncang. Pepohonan di sekitar mereka nyaris bertumbangan. Mereka terayun ke kiri dan ke kanan. Sahabat Cinderella si burung merpati terbang ke arah mereka dengan gelisah. Apa yang terjadi? Tolong cari bantuan, merpati. Ketika merpati menyadari kondisi Cinderella, ia terbang ke lautan untuk menyampaikan surat kepada kerajaan laut. Apa yang terjadi? Tidak. Istana kita, pangeranku, lihat. Istana runtuh. Istana perlahan-lahan musnah, menghilang dari bumi. Hal ini terjadi karena 3 penyihir jahat, yaitu Zinnia, Hela, dan Vega, menyihir istana bersama dibantu bola kristal mereka. Mereka pikir mereka tak terhentikan. Ketika istana benar-benar telah ambruk, maka kau akan musnah. Ketika Cinderella dan Pangeran Leo berlari meninggalkan istana, tiba-tiba hujan datang.
hingga mereka berlindung di bawah pohon hazelnut. Ini pohon hazelnut. Berarti kita bisa memanggil Liabel. Cinderella menyentuh pohon hazelnut, menutup mata, dan memanggil peri baik hati Liabel. Liabel, Liabel, mohon bantuan mematahkan mantra sihir. Begitu mendengar suara Cinderella, Liabel muncul di bawah pohon dan mengayunkan tongkatnya untuk mengetahui apa yang terjadi. Oh, apa kau melihatnya? Penampakan penyihir di pohon. Oh tidak, Cinderella. Ini ulah 3 penyihir tangguh. Mereka sangat cakap. Kita harus bergerak cepat dan mematahkan mantranya. Dengan sedikit kekuatan sihir, Wow, Liabel mendatangkan semuanya. Ketika mereka hadir, mereka tak percaya apa yang dilihatnya. Istana sebelumnya menghilang, digantikan istana baru yang menyeramkan. Mozzarella dan Cheddar pun sangat terkejut. Tiba-tiba, Cynthia si penyihir muncul di depan istana itu, bersama Hela dan Vega di sisinya. Kau datang ke tempat yang salah. Kini kau tak punya rumah lagi. Dan kini kau juga akan musnah. Masing-masing penyihir mulai menyerang Cinderella dengan petir sihir. Liabel panik dan berusaha melindungi Cinderella dengan sinar ajaib dari tongkatnya. Namun, ia kalah dalam jumlah dan sihir menguras tenaganya. Ia hampir terkalahkan. Ia tak mampu menahan tongkat ajaibnya lebih lama dan tongkat terjatuh. Cinderella segera meraih tongkat itu dan menghadapkannya ke arah para penyihir. Untungnya, sinar dari tongkat ajaib mempertahankan sinar ajaib. Bagus, Cinderella. Oh tidak, oh tidak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Namun penyihir jahat tak menyerah. Kali ini, Vega menggunakan kekuatannya melawan Cinderella dengan menggunakan air dari dalam bumi. Ia membuat bumi terbelah dan air bah terpancar keluar. Oh tidak, bagaimana bisa ia melakukannya? Kau tak akan mampu mengalahkanku. Tatkala pancaran air bah semakin banyak, sesuatu yang tak terkira terjadi. Ayah duyung Arya, Raja Poseidon, tiba-tiba muncul. Aku telah membaca suratmu. Serahkan Vega padaku. Poseidon mengayunkan trisulanya dan menyerang para penyihir dengan air bah. Buang penyihir ke tempat sampah. Tidak. Oh tidak. Kau tak mungkin melakukannya. Berhenti. Vega berusaha menghentikan serangan air, namun ia tak sanggup. Poseidon mengarahkan trisulanya pada para penyihir kembali, lalu mengubah air menjadi es, sehingga ketiga penyihir terperangkap dalam balok es raksasa. Liabel melihat kesempatan untuk membantu. Ia meraih tongkatnya dan dengan kekuatan ajaib mengikat balok es itu dengan rantai, lalu menguncinya dengan gembok raksasa dan mengangkat mereka dan membuangnya ke gunung yang tiada seorang pun berani mendakinya. Akhirnya, para penyihir dapat dikalahkan. Terima kasih, Poseidon. Poseidon kembali ke kerajaan bawah laut. Peri baik hati Liabel memusnahkan istana mengerikan itu dan mengembalikan istana megah Cinderella kembali ke tempatnya. Pangeran Leo dan Cinderella sangat bahagia istana mereka telah kembali. Terima kasih Liabel. Betapapun kekuatan jahat penyihir, tak akan mampu mengalahkan kebaikan hatimu. Aku akan melindungimu selamanya, Cinderella. Para penyihir menerima hukuman atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka terbelenggu dalam balok es di atas gunung, hingga matahari membuat balok es itu mencair, dan mereka kembali menjalani kehidupan mereka. Pertempuran ini belum berakhir, Liabel dan Cinderella. Begitu Camilla penyihir Rapunzel ikut bergabung, kau akan terkalahkan.